Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Adam dengan NIM 2019 1011100311299. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan harta benda meliputi tentang tindak pidana pencurian, tindak pidana pemerasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana penadahan, tindak pidana pengancaman, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pengerusakan, dan penghancuran. Yang pertama saya akan membahas tentang tindak pidana pencurian. Pencurian biasa yang diatur pada pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal ini merupakan bentuk pidana pokok dari pidana pencurian yang untuk dapat memasukkan atau mengatakan perbuatan seseorang ke dalam rumusan pasal ini harus melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan pada pasal itu sendiri. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur objektif. Dari kalimat barang siapa mengambil barang atau suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Selanjutnya adalah unsur subjektif. Terlihat dari kalimat dengan maksud untuk memiliki, menguasai benda secara melawan hukum. Seseorang agar dapat didakwa atau dimasukkan ke dalam rumusan pasal 362 KUHP ini, maka harus dibuktikan bahwa si pelaku yang pertama telah mengendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil. Yang kedua, mengetahui bahwa yang diambil itu adalah benda. Yang ketiga, mengetahui bahwa benda itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dan yang terakhir, bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya adalah pencurian dikualifikasikan yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana ini merupakan suatu tindak pidana pencurian yang dikualifikasir oleh keadaan tertentu sehingga merupakan hal-hal yang memberatkan dalam pemidanaannya. Pada pasal 363 KUHP dalam ayat 1 menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang pertama, pencurian ternak. Yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Selanjutnya ada syarat dapat diterapkannya pasal 363 ini. Yang pertama, telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil. Mengetahui bahwa yang diambil itu adalah ternak. Mengetahui bahwa ternak itu sebagian atau seluruhnya punyaan orang lain, bermaksud untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya adalah pencurian ringan yang diatur pada pasal 363 KUHP. Perbuatan ini merupakan pencurian ringan oleh karena objek atau nilai benda barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25. Demikian juga terhadap ancaman pidana penjara 3 bulan dan pidana denda yaitu Rp250. Seseorang agar dapat didakwa atau dimasukkan ke dalam rumusan pasal 363 harus dibuktikan bahwa si pelaku yang pertama adalah telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil benda yang diambil tidak lebih dari Rp25, mengetahui bahwa yang diambil itu adalah benda
mengetahui bahwa benda itu sebagian atau seluruh kepunyaan orang lain dan bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya adalah pencurian dengan kekerasan yang diatur pada pasal 365 KUHP. Pada ayat ke-1, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Ayat kedua, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Jika perbuatannya mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Diancam dengan pidana atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. Unsur-unsur yang terlihat dalam perumusan pasal 36 KUHP itu adalah, yang pertama adalah unsur objektif, terlihat dari kalimat didahului disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. Yang kedua adalah unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang dicuri tersebut. Seseorang dapat didakwa atau dimasukkan ke dalam rumusan pasal 365 KUHP ini, maka harus dibuktikan bahwa si pelaku yang pertama telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil. Yang kedua adalah benda yang diambil atau diikuti disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam keadaan tertentu mengakibatkan luka berat atau mati. Mengetahui bahwa yang diambil itu adalah benda, mengetahui bahwa benda itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan yang terakhir adalah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya adalah pencurian dalam kalangan keluarga. Ayat ke-1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Ayat kedua, jika adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Ayat ketiga, jika lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Selanjutnya adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan diatur pada pasal 368 KUHP. Ayat pertama berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam ayat 1 ada unsur bersifat subjektif terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Kedua, unsur objektif dari kalimat
Perbuatan memaksa orang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang itu atau orang lain, atau membuat hutang atau menghapus atau meniadakan piutang. Dalam ayat kedua terdapat unsur yang memberlakukan ketentuan pasal 365 ayat 2, 3 dan ayat keempat KUHP terhadap ketentuan pasal 368 KUHP ini. Seseorang agar dapat didakwa untuk dimasukkan ke dalam rumusan pasal 368 KUHP, maka harus dibuktikan bahwa si pelaku yang pertama telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan pemerasan, disertai dengan ancaman kekerasan, memaksa orang lain untuk memberikan bendanya, mengetahui bahwa benda itu atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan bermaksud untuk menguasai benda tersebut atau benda itu secara melawan hukum. Selanjutnya adalah tindak pidana pengancaman. Tindak pidana pengancaman diatur pada pasal 369 KUHP. Ayat pertama berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat kedua, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur subjektifnya terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektifnya adalah terlihat dari kalimat 1, barang siapa. Kedua, dengan ancaman akan menista atau mencemarkan, akan menista atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan, akan mengumumkan, membuka suatu rahasia, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu, benda atau barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu, orang lain atau pihak kedua atau pihak ketiga, menghapuskan hutang atau membuat piutang. Seseorang agar dapat didakwa atau dimasukkan ke dalam rumusan pasal 369 KUHP ini, maka harus dibuktikan bahwa si pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, disertai dengan ancaman pencemaran atau membuka rahasia orang di depan umum, memaksa orang lain memberikan bendanya, mengetahui bahwa benda itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bermaksud untuk menguasai benda tersebut dengan secara melawan hukum. Selanjutnya adalah penggelapan. Tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan dibagi beberapa macam. Yang pertama adalah penggelapan biasa yang diatur pada pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Pasal 372 KUHP ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah unsur subjektifnya, terlihat dari kalimat dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Yang kedua adalah unsur objektifnya, terlihat pada kalimat memiliki atau menguasai secara melawan hukum, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang itu padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Seseorang agar dapat didakwa atau dimasukkan ke dalam rumusan pasal 372 KUHP ini, maka harus dibuktikan bahwa si pelaku pertama telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan penggelapan. Yang kedua, mengetahui benda yang diakui adalah milik orang lain, bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya adalah penggelapan ringan.
Penggelapan ringan diatur pada pasal 373 KUHP. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 dikenai sebagai penggelapan ringan. Pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Seseorang agar dapat didakwa atau dimasukkan ke dalam rumusan pasal 373 maka harus dibuktikan bahwa si pelaku pertama telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan penggelapan, mengetahui bahwa benda yang diakui adalah milik orang lain, benda orang lain itu tidak lebih dari Rp25, bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Selanjutnya adalah penggelapan berat yang diatur pada pasal 374 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan atau karena pencariannya. Semua unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana yaitu oleh seseorang barang di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja secara pribadi, hubungan kerja dalam pencaharian atau profesi, dan hubungan itu memperoleh mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Seseorang dapat didakwa atau dimasukkan ke dalam rumusan pasal 374 KUHP ini harus dibuktikan bahwa si pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan penggelapan, mengetahui bahwa benda yang diakui adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda orang itu tidak dalam hubungan kerja atau pencaharian, bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Penggelapan dengan pemberatan yang diatur pada pasal 375 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan pasal itu semua unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur yang beratkan dalam pasal 374 yaitu oleh orang yang kepadanya terpaksa itu diberikan untuk disimpan terhadap orang yang ada pada orang tersebut karena jabatan sebagai wali, pengampu, kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya, pengurus yang menjalankan wasiat, dan pengurus lembaga sosial atau yayasan. Tindak pidana penipuan yang diatur pada pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Unsur objektifnya membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk, penggerak, memakai nama palsu, memakai martabat, keadaan, sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong, dan tipu muslihat. Orang menyerahkan suatu barang, membuat piutang, atau menghapuskan piutang. Seseorang agar dapat didakwa atau dimasukkan ke dalam rumusan pasal 378 maka harus dibuktikan bahwa si pelaku yang pertama telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan penipuan, mengetahui benda yang diterima adalah milik orang lain, melakukannya dengan cara tipu muslihat, bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Penadahan yang diatur pada pasal 480 KUHP. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,
mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Barang siapa, pada ayat kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Yang pertama, unsur subjektifnya yang diketahui atau yang ia ketahui, yang secara patut harus dapat ia duga. Unsur objektif, membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan. Selanjutnya adalah kebiasaan menadah. Ayat pertama. Ayat ke-1, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selanjutnya ayat kedua, yang bersalah dapat dicabut haknya dalam pasal 35 nomor ayat 1 sampai ke 4, dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Terlihat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 481 KUHP ini adalah unsur subjektifnya, terlihat kalimat dengan sengaja dan sebagai kebiasaan. Unsur objektifnya terlihat dari kalimat barang siapa dengan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima, gadai, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Selanjutnya adalah tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengerusakan penghancuran benda, pasal 406 sampai dengan pasal 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda, maka lebih sejelasnya akan saya paparkan ke dalam beberapa bentuk penghancuran, tindak pidana penghancuran. Yang pertama, penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok yang diatur pada pasal 406 KUHP, penghancuran atau pengerusakan ringan pada pasal 407 KUHP, penghancuran atau pengerusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik pasal 406 KUHP, penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan atau pelayanan pada pasal 408 KUHP. Pengerusakan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur pada pasal 406 merumuskan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang sengaja melawan hukum, membunuh, merusak, membikin tidak dipergunakan atau menghilangkan hewan seluruhnya sebagian milik orang lain. Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini dibuktikan bahwa terdakwa telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu, bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, bahwa itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang tetapi mengenai binatang. Selanjutnya adalah unsur-unsur tindak pidana pengerusakan. Perbedaan pokok antara ketentuan ayat 1 pada ayat kedua 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang. Sedangkan pada ayat kedua terhadap objeknya binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah unsur objektifnya, perbuatan, menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan. Objeknya suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektif, dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
Selanjutnya adalah tindak pidana pemalsuan. Pengertian, memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain berbeda dengan isi surat semula. Hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya. Surat itu tidak lagi sesuai dengan isinya. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu pemalsuan surat yang diatur pada bab ke-12 pada buku 2 KUHP dari pasal 263 sampai pasal 276 KUHP yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni yang pertama adalah pemalsuan surat pada umumnya yang diatur pada pasal 263 KUHP, pemalsuan surat yang diperberat pada pasal 263 KUHP, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik pada pasal 266 KUHP, pemalsuan surat keterangan dokter pada pasal 267, 268 KUHP, pemalsuan surat tertentu pada pasal 269, 270, 271 KUHP, pemalsuan surat keterangan pejabat hakim hak milik yang diatur pada pasal 274 KUHP, menyimpan bahan atau benda pemalsuan surat pada pasal 275 KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok, bentuk standar, yang dimuat dalam pasal 263 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pada pasal 263 tersebut ada dua kejahatan yang dirumuskan pada ayat 1 dan kedua. Rumusan pada ayat 1 terdiri dari unsur-unsur objektif perbuatan membuat surat palsu atau memalsu, objeknya yakni surat yang dapat menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan utang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak. Unsur subjektifnya dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Sedangkan pasal ayat kedua KUH pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur objektifnya perbuatan memakai, objeknya surat palsu, surat yang dipalsukan, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Demikian pemaparan materi saya tentang kejahatan terhadap harta benda. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah ucap. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.